sampai di kitab Al-Istinsakh fi Syar'il Islam, gitu ya, Syekh Abdul Qadim Zalum mengutip hadis tentang kecaman orang yang menasabkan anak ya kepada selain ayahnya. Nah, sampai Nabi juga menikahkan Zaid ya bin Harisah ya, mantan anak angkat beliau ya, sampai disebut Zaid bin Muhammad. Lalu karena tidak bisa ini diteruskan pernikahannya, lalu dicerai, dan Allah perintahkan Nabi untuk menikahi mantan istrinya Zaid. Apa namanya? Zainab kalau nggak salah ya. Zainab. Di sana ada untuk menjelaskan hukum bahwa anak angkat yang dinasabkan sebelumnya pernah dinasabkan, mantan istrinya pun boleh dinikahi. Allah Ta'ala. Lalu kemudian turun ayat itu kan, wa ma Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baik, jadi ini concern Islam tentang hal ini di tengah ketidakjelasan nasab dalam sistem kapitalis. Nah, walidzalika wajaba'an taksura al-mar'atu fi tazawuji ala rajulin wahid. Makanya syariat membatasi perempuan itu hanya boleh menikah dengan satu laki-laki. Tidak ada namanya poliandri. Wa muni'at min tazawuji bi aktsara min zaujin. Perempuan itu dilarang menikah dengan banyak laki-laki. Wa harama dzalika 'alaiha hatta yatamakkana kullu shakhsin min ay yu'rafa min man intasa ya'rifa man intasaba ilaih. Nah, fakat ada susnya lah. Nah, kemudian pada dasarnya penasaban itu pada ayah. Pada dasarnya pada ayah. Itu poin pentingnya. Selama usia akad nikah dengan kelahiran itu lebih dari atau sama dengan 6 bulan. Jadi pada dasarnya seorang suami itu tidak boleh menolak penasaban anak kepada dia selama istrinya itu dari waktu akad nikah hingga kelahirannya itu sama dengan atau lebih dari 6 bulan. Apa dalilnya? Di Al-Quran disebutkan, hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Ya, mengandungnya, hamilnya, dan memisahnya, menyapihnya itu 30 bulan. Nah, sementara terkait dengan penyapihan dalam Al-Quran disebutkan itu haulaini kamilain, 2 bulan sempurna. 2 tahun sempurna. 2 tahun sempurna itu sama dengan 24 bulan. Jadi kalau 30 dikurang 24 berarti 6. Maka dari situ ditarik dalalah. Ya, namanya dalalah isyarah. Dia masuk dalam dalalah iltizam, nanti ada bahasan tentang dalalah isyarah. Jadi kan ada dalalah iqtidha, imak wa tandih. Nah, salah satunya adalah isyarah. Jadi ada dalalah isyarah itu ditarik hukum lain selain yang disebutkan. Nah, ditarik hukum lainnya itu apa? Ya, jadi berarti usia kehamilan itu minimal 6 bulan. Maka di kitab-kitab fikih, misalkan dalam Matan Abu Suja, itu disebut usia kehamilan itu 6 bulan. Meskipun aglabnya minimal 6 bulan, aglabnya itu 9 bulan. Maka ketika seorang perempuan itu sejak menikah sampai melahirkan itu 6 bulan, maka wajib seorang suami itu untuk menerima penasaban anaknya. Dia tidak boleh menolak. Itu ya. Dalil lain adalah Nabi SAW bersabda, al-waladu lil firash. Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang. Ya, suami berarti. Muttafaqun alaih. Min tariqi Aisyah radhiyallahu anha. Walhasil annahu madamatil mar'atu fi zawjiyati zauj. Tutup ya. Wa waladat waladan bi aktsara min sittati ashhur minaz zawaj bahwa waladu zauj mutlaqan. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya selama perempuan itu sejak menikah hingga melahirkan itu 6 bulan, ya, maka itu menjadi anak dari si suami yang menikahinya. Nah, jika ternyata lebih dari 6 bulan, ternyata ada pengecualian. Boleh seorang ayah itu menafikan nasab
dengan 4 syarat. Nah, 4 syaratnya nanti bisa dibaca di kitab yang seperti li'an. Nah, li'an itu intinya al-li'anu mustaqun minal la'ni. Li'an itu bentukan dari la'an, artinya melaknat. Li'anna kulla wahidin minaz zawjaini yal'anu nafsahu fil khamisati in kana kadziban. Ya, karena salah satu ya masing-masing maksudnya li'anna kulla wahidin minaz zawjain, masing-masing dari suami istri itu akan melaknat dirinya ya pada laknatan yang kelima jika dia itu berdusta. Nah, itu. Terusnya ya. Jadi li'an ini poin pentingnya sebenarnya adalah solusi. Tadi Al-Fakir sudah sebut di awal, ketika seorang suami ketika mendapati istrinya selingkuh dan dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia bisa melakukan li'an. Nah, tapi li'an ini konsekuensinya berarti dia pasah pernikahannya dan tidak bisa dihubungkan lagi sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah perwalian ayah, wilayatul ab. Ini konsekuensi dari qawam. Dia adalah ra'isul usrah, ya, kepala keluarga. Lama kanal abu huwa ra'isul usrah, huwa qaiduha wal qawamu 'alaiha, kana la budda an takuna lahu al wilayah 'alaiha. Itu. Lanjut. Pengasuhan anak, ya, pengasuhan anak nanti fikihnya bisa dibaca sendiri itu. Nah, ini ada 2 kondisi dalam pengasuhan anak. Jika ayah dan ibu tidak layak mengasuh, siapa yang mengasuh, dibahas di kitab itu. Kemudian silaturahim. Nah, ini menarik, silaturahim. Jadi kata Syekh Taqiyuddin, Innallah subhanahu wa ta'ala hina naha anil asabiyah jahiliyah. Ketika Allah Ta'ala itu melarang kita, ya khususnya bangsa Arab dulu itu fanatisme golongan, kesukuan. Innama naha an ja'lil asabiyah qabiliyah hiya rabithah baina abna'il ummatil islamiyah. Jadi hanyalah yang dilarang itu jika menjadikan asabiyah, kesukuan itu sebagai ikatan di antara anak-anak umat ini. Jadi dijadikan ikatan. Tapi kalau Islam jadi ikatan, lalu mereka punya kelompok apa istilahnya, kerukunan keluarga ini, tapi Islam tetap yang menjadi terdepan, Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, labas. Wa naha an tahkimiha fi alaqatil muslimin. Jadi juga Allah itu melarang robitoh yang dibangun asobiyah qabiliyah atau yang merupakan asobiyah jahiliyah itu sebagai tahkim untuk menghukumi alaqat bainal muslimin. Nah, tapi Islam tidaklah melarang sesuatu. Namun Islam, kecuali Islam juga akan memberikan solusinya. Nah, ini luar biasanya Islam. Ketika Islam haramkan riba, dikasih solusi jual beli. Diharamkan riba, dikasih solusi syirkah. Terusnya. Nah, termasuk ketika diharamkan asabiyah, lakinnahu amara bisilatil aqaribi. Ya, tapi Islam kemudian memerintahkan untuk menjaga hubungan kekerabatan. Nah, di sana dibahas. Waqad ja'alal Islamu aqariba qismain. Ya, Islam membagi kerabat itu menjadi 2. Ahadihima al-aqarib alladzi yumkinu ayyarisu as-shakhsu idza mata. Yang pertama adalah kekerabatan yang berkonsekuensi pada pewarisan jika ada yang meninggal. Ya, itu ada asobah, ada ashabul furud, ada asobah. Ashabul furud itu yang disebutkan dalam Quran nisbahnya, asobah itu yang menerima sisa, yang tidak disebutkan bagiannya dalam Al-Quran. Bagiannya itu kan setengah, 1/4, 1/8. Atau 2/3, 1/3, 1/6. Nah, itu kalau disebutkan itu berarti asobah. Wasani ulul arham, dan yang kedua adalah ulul arham. Amal ladzi lahum haqqul irsi fahum ashabul furudi wal asobah. Tadi disebut. Amma zawul arham fahuwa ghairu haula. Sedangkan zawul arham itu selain mereka. Wahum malla sahmalahum fi mirasi walaisu bi asobatin. Nah, dan mereka itu ada 10 disebut. Ada khala, ada khal, ada khalah. Kalau khal itu berarti paman ya. Dari jalur ibu. Saudaranya ibu. Khalah berarti saudarinya ibu. Waljad lil dan seterusnya. Baik. Sehingga poin akhirnya, nah kesimpulan akhirnya Syekh Taqiyuddin menutup kitab ini dengan mengatakan wa hadza kulluhu yadullu 'alal hafi
ala silaturahim. Semua ini menunjukkan dorongan untuk mengamalkan silaturahim. Wa silaturahim tadullu ala mablaghi ma syara'ahullahu min silah wal wud bainal jamaah islamiyah. Jadi silaturahim itu akan menghantarkan kepada silah, kasih sayang antara komunitas kaum muslimin. Fi silatil aqarib wa ba'dihim ma'a ba'dim, sebagian dan sebagainya. Wa ta'awun bainahum, saling menolong satu sama lain. Wa ala mablaghi inayati syar'i fi tanzimil ijtima'il mar'ah birrajul. Dan inayah membantu dalam pengaturan interaksi pergaulan laki-laki dan perempuan. Wa tanzim ma yansha'u an hadzal ijtima' minal alaqat wa ma yatafarra'u anhu fa kana syar'ul islami bi ahkamillati syuri'at ya linahiyatil istima'iyah fil mujtama' khairu nizamu wa khairu nizamin ijtima'iyyin lil insan. Begitu ya. Nah, itu closing beliau, closing statement adalah syariat Islam dengan hukum-hukum yang disyariatkan padanya linahiyatil ijtima'iyah, dari sisi pergaulan ya dalam masyarakat, fil mujtama' adalah khairu nizamin istima'iyyin, adalah sebaik-baik sistem pergaulan bagi manusia. Nah, itu penjelasannya, Ustaz. Sekarang Al-Fakir langsung masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini juga perlu waktu mungkin bisa 30-an menit ya, Ustaz Zainal, diizinkan. Ini ada pertanyaan masalah. Tafadhol ya, langsung ya. Baik, sekarang kita masuk ke ajwibah as'ilah, tanya jawab. Tentang batasan azal itu ada masuk pertanyaan ya, hukum onani, safar bagi wanita tanpa mahram dengan